Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah view indah berupa jalan raya menuju ke hutan di pegunungan yang tak lama muncullah meteor dari angkasa yang jatuh tepat di atas pegunungan tersebut. Entah meteor atau benda angkasa apa yang jatuh tadi, tetapi kita akan diperlihatkan dengan seekor rusa dengan tanduk patah yang sedang mencari makan di reruyukan dan tiba-tiba kisah akan berfokus pada pasangan kekasih, ada Ruth dan Harry, tidak pakai tanjung. Mereka berdua bermaksud untuk melakukan hiking atau lintas alam di dalam hutan yang seperti sudah bisa Anda tebak. Ruth dan Harry akan hiking ke dalam hutan yang menjadi lokasi mendaratnya benda angkasa tadi. Kegiatan hiking ini sendiri adalah hasil dari usulan dan ajakan Harry sebagai bentuk perhatiannya terhadap Ruth, sang kekasih, di mana Ruth adalah wanita yang mudah stres dan kerap diserang rasa panik akibat trauma atas pengalaman dan penderitaan yang dialami sepanjang hidupnya. Bagaimana tidak, sejak kecil kedua orang tua Ruth memutuskan untuk bercerai akibat kebiasaan ayahnya yang seorang pecandu alkohol dan mati karena kebiasaannya meminum homer tersebut. Ibunya tak pernah keluar rumah sejak kejadian itu. Keuangannya benar-benar berantakan yang membuat Ruth harus bekerja keras sejak lulus sekolah. Saudara dan teman-temannya pun seketika menjauh karena ketika kita punya banyak uang, kita akan punya banyak keluarga. Tetapi ketika kita miskin, semua orang menganggap kita asing. Saat pertama kali bertemu dengan Harry lah, kebahagiaan mulai muncul berkat cinta dan kasih sayang tulus yang diberikan oleh Harry, yang meskipun sampai saat ini Ruth masih rutin mengkonsumsi obat penenang dan terkadang diserang rasa panik yang membuatnya sesak nafas seolah mau meninggoy, tetapi perasaan dan moodnya menjadi lebih baik ketika selalu bersama dengan Harry. Sampailah mereka di titik yang dituju, Ruth dan Harry pun mendirikan tenda dan makan berdua di tengah hutan yang tenang dan damai, di mana sikap dan tutur kata Harry yang sopan dan santun serta perhatian dan kesabarannya cukup untuk membuktikan alasan kenapa Ruth sangat bahagia, tenang, dan merasa sangat damai ketika selalu bersama dekat dengan kekasihnya. Singkat cerita, malam pun poek. Tengah malam Ruth terbangun karena kebelet kiih yang membuatnya harus keluar dari tenda sebentar. Yang di situ dia dikejutkan oleh seekor rusa yang berdiri di kejauhan, diam dan seolah memandangi Ruth. Entah apa maksud dari rusa tersebut, tetapi hal itu cukup membuat Ruth ketakutan sampai Harry bangun dan mencoba untuk menenangkannya. It was scary. That's kind of what they do. They just stare. Are you done peeing? Yeah. Keesokan paginya, Harry mengajak Ruth ke suatu tempat yang cukup indah, yakni sebuah pemandangan laut dari atas jurang, yang di situ Harry rupanya bermaksud untuk melamar Ruth dan melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Tapi tiba-tiba, I love you. Will you marry me? ya, Ruth segera meminum obat penenangnya akibat mengalami panic attack yang membuatnya sesak nafas, di mana Ruth ternyata menolak itikat baik Harry dengan alasan trauma dengan gagalnya rumah tangga kedua orang tuanya, sehingga Ruth merasa belum siap jika harus menikah dan terikat dengan janji suci, yang fakta ini cukup membuat Harry merasa sangat kecewa dan malu sendiri. I'm sorry. Yeah, that's okay. Fucking idiot. Disinilah kesabaran Harry sebagai seorang cowok sejati diuji ketika cowok-cowok lain mungkin akan kesal dan murang-maring tidak jelas apabila "Will you marry me"-nya ditolak mentah-mentah. Pasti akan mengatakan, masih banyak cewek di luaran sana, ngapain bertahan sama si bedegong ini. Nah, inilah bedanya Harry dengan cowok lain pada umumnya, karena meskipun niat baiknya ditolak, Harry tetap tabah, sabar, dan berniat untuk tetap melanjutkan acara hiking ini sampai selesai. That's still pretty damn good view. Keesokan paginya, Ruth menemukan kertas bertuliskan pesan dari Harry yang pergi keluar sebentar untuk menjernihkan kepalanya, yang hal itu tentu saja dimaklumi oleh Ruth yang sebenarnya merasa bersalah telah menolak niat baik kekasihnya kemarin.
Khawatir dengan Harry, Ruth pun memutuskan untuk mencarinya, yang justru dia menemukan sesuatu yang cukup mengerikan, di mana di situ ada rusa bertanduk patah yang kita lihat tadi di awal sudah mati dengan sejenis jamur atau benda sesuatu berwarna hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Oh, it's okay. It's okay. It's just me. Whoa. Berkat buku yang dibawanya, Harry berteori jika rusa itu kemungkinan mati oleh sejenis virus atau parasit yang membuat tubuhnya kutilan berwarna hitam dan menggerogoti tubuhnya dari dalam, sehingga Ruth diminta untuk tidak khawatir terhadap apa yang dilihatnya barusan. Dan kembali ke soal hubungan mereka, setelah Harry menjernihkan kepalanya, kini dia nampak lebih baik dan tidak menunjukkan rasa kecewa seperti jadi diam atau kuku lutu sendiri, yang justru Harry nampak lebih bersemangat seperti ketika awal mereka berangkat ke sini. Shouldn't force anything. I'm with you because I love you. Yeah. Keesokan paginya ketika Harry sedang memasak untuk sarapan, Ruth izin sebentar untuk cari angin sendirian, yang ketika dia sedang memetik setangkai bunga, tiba-tiba Ruth menemukan sebuah goa misterius dengan bercak cairan aneh di sepanjang jalan masuknya. Ruth memutuskan untuk masuk ke dalam dan menemukan suatu genangan cairan aneh, yang ketika dia menoleh ke belakang, tiba-tiba setengah jam kemudian, Harry menemukan Ruth sedang ngajanteng atau berdiri dengan raut wajah yang dingin. Sempat curiga dengan perubahan tersebut, Harry mencoba untuk husnuzon atau berbaik sangka dengan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan naik ke tempat yang lebih tinggi. Sejak dari gua itu, sikap Ruth benar-benar menjadi sangat aneh dan dingin terhadap Harry, yang ketika tengah malam saat waktunya molor enak, Harry tiba-tiba dikejutkan dengan menghilangnya Ruth yang pergi entah kemana. Lantas dia pun pergi mencarinya ke dalam hutan dan... Christ. Ya, dengan sebilah pisau di genggamannya, Ruth mengaku mendengar ada suara binatang buas, tetapi seolah ingin menikam Harry dari belakang, yang ketika diajak kembali masuk ke dalam tenda, Ruth terus terjaga sepanjang malam dan tidak tertidur walau 1 detik pun. Di pagi hari itu, Ruth tiba-tiba saja meminta maaf atas sikap anehnya semalam, di mana Harry benar-benar dibuat terkejut saat Ruth berubah pikiran dengan ingin menerima ajakan nikah Harry dan mengajaknya kembali ke lokasi jurang kemarin untuk mengulangi adegan lamaran Will You Marry Me-nya. I think we should do this. Are you sure? But there's one condition. Yeah. I want you to ask me again. Yeah, of course. Okay. Sesampainya di lokasi kemarin, Harry langsung memasukkan cincin ke dalam jari Ruth dan memeluknya sambil mengatakan, "Aku sangat mencintaimu." Dan tiba-tiba... I love you, Harry. Entah apa yang ada di pikiran Ruth atau apa yang sudah terjadi pada dirinya, tetapi setelah Ruth mendorong Harry jatuh dari atas jurang, dia langsung berlari dengan cepat meninggalkan tempat tersebut, yang ketika sudah sangat kelelahan, Ruth pun seketika pingsan dan tak sengaja membuat kepalanya terbentur ke batu. Beberapa saat kemudian, Ruth disadarkan dan ditemukan oleh pasangan pendaki yang kebetulan lewat sini, di mana Om dan Tante pun dengan baik hati menolongnya dan bersedia untuk membawanya ke turun gunung, yang ketika si Om sedang membelah daging, Ruth terus memandangi pisau tersebut seolah ingin merebutnya dari beliau. You didn't have anything with you. You know what? Forget about it. Ketika si Om dan Tante sedang berembuk empat mata, saat itulah Ruth tiba-tiba sudah berdiri sambil memegangi pisau si Om, yang ketika mereka meminta Ruth untuk menurunkan pisaunya secara perlahan, tiba-tiba... Hey, there you are. Who is that guy? It's him. Ya, Anda semua yang ada di rumah pasti akan sangat dibuat tercengang tatkala melihat Harry masih hidup dengan tubuh yang utuh tanpa adanya bekas luka benturan atau pecah akibat jatuh dari atas tebing, di mana saat si Tante mengejar Ruth yang lari ketakutan, Harry perlahan mendekati si Om dan...
Sama seperti Lady Deathstrike di film X-Men, Harry memiliki semacam cakar tajam dari dalam tubuhnya yang mampu membelah tubuh manusia menjadi dua karena saking tajam dan seketnya cakar tersebut. Setelah membunuh si tante, Harry yang bukan Harry pun bertanya bagaimana Ruth bisa menyadari jika dirinya bukanlah dirinya lagi. Ternyata, selain Ruth menemukan cairan aneh di goa waktu itu, dia menemukan Harry sudah tewas dengan kondisi yang sama seperti yang dialami oleh si rusa, yakni dengan benda atau parasit hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya, sehingga terkuaklah bahwa benda angkasa yang jatuh di awal tadi bukanlah meteor, melainkan makhluk luar angkasa atau alien, di mana alien ini bisa menduplikasi, mengcopy paste atau mereplika makhluk hidup, entah itu binatang atau manusia. Dan yang menarik adalah selain 100% berhasil menduplikasi orang lain, alien ini juga akan memiliki semua perasaan, ingatan, emosi, dan kepribadian orang yang diduplikatnya, sehingga ketika si replika ini bermaksud untuk membunuh Ruth, dia berkali-kali gagal melakukannya karena merasakan perasaan cinta yang dirasakan oleh Harry yang asli. Goodbye, Ruth. No, I don't. Do I love you? Like, do I love you? Is that even possible? Dan saya ingin menyampaikan sesuatu kepada si alien ini bahwa salah sendiri kenapa menduplikasi Harry. Alih-alih datang ke planet bumi untuk menguasai seluruh dunia dan isinya, si alien ini malah berakhir dengan terjebak dalam cinta buta yang dirasakannya dari ingatan dan perasaan yang Harry asli rasakan, di mana si pribadi juga sempat tertipu ketika sikap Ruth yang tiba-tiba berubah. Saya kira Ruth lah orang yang sudah dipengaruhi alien setelah masuk ke dalam gua. Ternyata Ruth berubah sikap karena sudah menyadari itu bukanlah Harry asli dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuhnya. Sempat melarikan diri, Ruth akhirnya sadar jika dia tidak bisa pergi kemana-mana dan pasrah dengan apa yang akan terjadi kepadanya. Namun yang lebih menarik adalah si replika ini sadar sepenuhnya bahwa dia sangat mencintai Ruth dan sampai kapanpun tidak akan bisa membunuhnya, sehingga si replika memiliki opsi lain atau tujuan lain untuk mengatasi perasaan cintanya, yaitu dengan membawa Ruth ke lokasi pesawatnya mendarat dan membawa Ruth pulang ke planetnya untuk hidup bahagia bersamanya. I want to show you something. Tiba di pesisir pantai dekat lokasi pendaratan pesawatnya, Ruth sempat melihat ikan hiu yang berenang dekat sekali dengan pantai, yang ketika mereka berdua sudah sampai di lokasi pesawat aliennya, Ruth segera berlari ke tengah lautan untuk menjebak si replika agar mati dimakan oleh ikan hiu. Dikira sudah mati dilahap ikan hiu, Ruth pun kembali ke camp tempat si om dan tante berkemah, yang di situ dia makan sebentar untuk mengusir perutnya yang keroncongan, yang ketika melihat logo petualangan pada tas tante dan si om, di situ serangan paniknya kembali kambuh yang membuatnya seketika sesak nafas dan... I don't understand, Ruth. Don't you want to be saved? Ya, disinilah Ruth sekarang di dalam goa dengan seluruh tubuhnya terbungkus benda parasit hitam, yang dimana si alien ini akan menduplikasi Ruth seutuhnya sehingga dia bisa merasakan perasaan cinta antara Ruth dan Harry tanpa perlu sosok asli keduanya. An even purer form of love. What do you think love is, Ruth? It's desire. Perlahan fisik si alien ini pun berubah menjadi Ruth, dan ini adalah momen mengerikan di mana kita bisa membayangkan betapa menakutkannya planet bumi apabila seluruh umat manusia di dunia ini hanya replika saja, karena sulit untuk membedakan mana replika dan mana yang asli, karena alien ini tidak hanya menduplikasi fisik tetapi pikiran, ingatan, dan perasaan orang yang diduplikatnya.
Saat si alien sudah menduplikasi Ruth seutuhnya, Ruth yang asli pun teringat dengan kelemahannya, yaitu penyakit sesak nafas yang biasa ditimbulkan oleh serangan panik yang sewaktu-waktu muncul, di mana Ruth memanfaatkan kelemahannya tersebut untuk bisa selamat dengan cara membuat panik si replika hingga dia sesak nafas dibuatnya. Goodbye, Ruth. What's that? The pain is a part of you. Which one are you gonna be? Can't breathe, can you? Stop! Why? You want to feel everything that we feel. You! Setelah Ruth keluar dari parasit yang membungkusnya, Ruth pun mendekati si replika sambil berkata, "Itulah yang aku rasakan selama ini. Semua rasa sakit, trauma, dan penderitaanku pun akan kau rasakan. Salah sendiri, kau sudah menduplikasiku. Harusnya kau menduplikasi orang yang lebih bahagia seperti Jeff Bezos atau Elon Musk, Bapak Presiden, YouTuber prank, politisi, atau model seperti Anya Geraldine, Meguri Fujiwara, atau siapa saja selain aku. Kau malah memilihku, orang dengan penderitaan luar biasa yang aku sendiri masih belum bisa mengendalikannya." There you go. There you go. Setelah memastikan si replika mati dengan cara menghancurkan kepalanya, Ruth pun berhasil sampai di lokasi tempat mobilnya terparkir, yang ketika sudah melaju, tiba-tiba muncul suara dari saluran radio yang ternyata itu adalah si alien yang berhasil selamat karena memang dia bisa memulihkan tubuhnya sendiri secara utuh, sehingga kisah belumlah selesai sampai di sini, apalagi ketika di akhir film ada puluhan bahkan ratusan benda angkasa jatuh yang membuat cerita akan lebih seru lagi untuk kedepannya. Jesus, Ruth. I knew you had issues, but you can't hide from me. Tamat, ending yang cukup mengentangkan.